years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Saya sampaikan teman-teman yang lain bahwa yang pertama kita harus ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Itulah pilihan rakyat. Yang kedua, kita juga memang terkaget-kaget juga banyak juga public figure yang masuk ke dalam kabinet merah putihnya Pak Prabowo. Itu artinya bahwa Pak Prabowo menghormati semua golongan, semua profesi, semua pekerjaan diakomodir dalam satu kabinet merah putih. Ingat bahwa dunia hiburan juga penting. Dan Raffi Ahmad adalah ikonnya dunia hiburan. Wajar dia dipanggil, lalu dijadikan utusan khusus untuk membawahi yang namanya dunia hiburan dan seni. Dan ini baru pertama kali. Bahwa pemimpin dan negara itu harus yang namanya memberikan satu apresiasi kepada para seniman, para dunia hiburan, karena mereka menghibur rakyat Indonesia gitu loh. Jadi kalau Raffi itu menjadi salah satu ikon dunia hiburan dan diminta untuk masuk dalam satu kabinet merah putih di bawah utusan khusus presiden, itu menjadi salah satu hal yang sangat positif dan kita harus mendukung itu. Karena dengan adanya Raffi masuk ke dalam satu kabinet itu bisa mengakomodir dan bisa menjadi salah satu langkah yang pasti, langkah yang positif untuk dunia hiburan, karena dia pasti akan memberikan support atau informasi kepada Pak Presiden, karena dia langsung ke Presiden terkait dengan dunia hiburan dan seni bahkan budaya di Republik ini. Manusia role model, ini penting, semua diakomodir. Bahkan ada Gus Mita juga sebagai tokoh agama juga ada di situ. Semua dimasukkan di dalam satu kabinet merah putih. Kalau bilang kabinetnya gemuk, ya nggak apa-apa, kan uang negara yang dipakai dan juga tidak korupsi kan. Dan itu bekerja buat rakyat. Kalau saya sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang saya kecewa, kenapa Raffi Ahmad justru mendapatkan tanda kehormatan atau satu kehormatan itu sebagai dokter honoris causa itu dari Thailand. Padahal dia warga negara Indonesia, anak bangsa menjadi kebangsaan bangsa Indonesia yang mendapatkan apresiasi di seluruh Indonesia. Justru harusnya Universitas Indonesia memberikan gelar kehormatan tersebut, bukan Universitas Thailand. Emang Raffinya menghibur orang Thailand kan enggak? Tapi kenapa Thailand justru memberikan apresiasi kepada Raffi Ahmad, bukannya Universitas dari Republik Indonesia? Ini yang harus disayangkan kepada universitas seluruh di Republik ini, harusnya lebih melakukan penelitian terhadap figur-figur yang menjadi ikon buat bangsa ini, karena itu sangat penting. Apresiasi dan kehormatan itu bagi personil yang benar-benar memiliki kemampuan di bidang atau profesi apapun, itu menjadi salah satu bentuk yang baik, dan itu adalah bagian daripada bela negara. Saya wajar Pak Prabowo bisa melihat sampai sangat spesifiknya semua bidang dimasukin dalam satu lingkaran kabinet, dan mereka akhirnya berkumpul bersatu, dan Prabowo sampaikan para partai jangan utus orang untuk korupsi ya. Para utusan khusus sampaikan informasi-informasi terkait dengan profesi kamu, dan bahkan hari ini mereka lakukan pelatihan di Magelang. Penting, baru pertama kali terjadi semua pakaian tentara melakukan pelatihan pembekalan. Orang mau jadi pemimpin harus dibekalin dulu. Lu jadi pemimpin tidak dibekalin gimana kerjanya gitu loh. Kan saya itu langkah Pak Prabowo, kita harus apresiasi itu. Dan dia berkomitmen untuk membangun bangsa, dan seluruh kabinet merah putih akan bekerja buat rakyat. Kita tunggu hasilnya. Kalau menurut saya begini, semua warga negara pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 semua wajib bela negara. Nah, apa yang dilakukan dari Pak Prabowo terhadap pembekalan adalah bagian daripada bela negara. Dia didoktrin tentang bangsa ini, doktrin tentang kebangsaan, doktrin tentang Pancasila, doktrin tentang kenegaraan, supaya jangan korupsi. Ini kan bagaimana orang didoktrin supaya mentalnya itu adalah mental untuk membangun. Jauh korupsi dari mereka. Karena apa? Para pejabat kan rentan sekali yang korupsi gitu loh. Dia yang punya kebijakan. Kalau sudah mereka benar-benar Pancasilais, mereka benar-benar bekerja buat rakyat, bangsa dan negara, saya yakin minimalisasi korupsi bisa terjadi. Karena sudah dibekali, ya kan? Ya, kalau saya satu hal yang perlu, dan saya sangat bangga dengan Pak Prabowo dan Pak Gibran yang baru saja dilantik. Kenapa? Pak Prabowo sangat tegas terkait tiga prioritas yang dia akan berantas: koruptor, narkoba, dan judi online. Kepada para bandar, saya selaku praktisi hukum mau sampaikan kepada kalian, berhati-hatilah. Lu mau lari sampai dimanapun, kau akan ditangkap, kau akan dimiskinkan, bahkan kau dihukum mati. Lebih baik jangan korupsi deh. Stop narkoba, karena narkoba akan merusak generasi bangsa. Udahlah, mereka sudah kaya raya kok, stop saja. Yang kedua, judi online. Judi ini bisa membuat bangkrut bangsa ini. Satu bulan isu sampai ratusan triliun uang bangsa, sampai tukang ojek, petani semua main judi online. Tutup, stop. Saya yakin bahwa Pak Prabowo akan punya komitmen untuk melakukan itu, dan normalisasi terhadap semua yang menjadi masalah bangsa ini bisa akan sedikit demi sedikit akan tercapai, dan tahun 2045 Indonesia akan memasuki negara maju dan juga negara yang serba berteknologi.
Bahkan ada produksi mobil sekarang sudah di Indonesia. Mobil Presiden RI1 kan sekarang produksi Pindad. Anak bangsa, bangga kita. Ada Prof. Sheila yang sekarang bicara tentang pendidikan, tentang makan bergizi. Kan itu kan dari Prof. Sheila. Dia membawa bahwa dampak positifnya dari makan siang gratis, bahkan bergizi ini akan membawa dampak buat anak-anak kita yang lagi sekolah kan gitu.